Pada masa setelah Perang Dunia Kedua, dunia tidak hanya terbagi secara politik, tetapi juga secara ideologis antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan ini, yang dikenal sebagai Perang Dingin, meluas ke berbagai bidang, termasuk teknologi, militer, dan pada akhirnya, luar angkasa. Perlombaan luar angkasa menjadi simbol paling dramatis dari rivalitas ini, di mana keberhasilan di orbit bumi dan seterusnya dipandang sebagai bukti keunggulan sistem politik dan ilmiah masing-masing negara. Awal perlombaan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi roket Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua, khususnya roket V2 yang dirancang oleh Wernher von Braun. Setelah perang berakhir, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berlomba merekrut ilmuwan dan insinyur Jerman untuk mengembangkan program roket mereka. Pengetahuan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi peluncuran satelit dan misi luar angkasa di kedua negara. Ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada tahun 1957, dunia memasuki era baru. Satelit kecil itu tidak hanya menjadi objek buatan pertama yang mengorbit bumi, tetapi juga simbol kekuatan teknologi Soviet. Amerika Serikat merespons dengan cepat, meluncurkan Explorer 1 pada tahun 1958, yang juga berhasil menemukan sabuk radiasi Van Allen, memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan. Tidak lama setelah itu, perlombaan beralih dari sekadar satelit ke pengiriman makhluk hidup ke luar angkasa. Uni Soviet mengirim anjing bernama Laika ke orbit pada tahun 1957, menjadikannya makhluk hidup pertama yang mengelilingi bumi, meskipun misi tersebut berakhir tragis. Eksperimen ini memberikan data penting tentang kemampuan makhluk hidup bertahan di luar angkasa dan membuka jalan bagi misi manusia. Tahun 1961 menjadi titik balik penting ketika Yuri Gagarin berhasil mengorbit bumi. Keberhasilannya menjadikan Uni Soviet sebagai pemimpin yang jelas dalam perlombaan ini. Amerika Serikat, yang tertinggal, meningkatkan investasinya secara besar-besaran. Program Merkuri menjadi langkah awal untuk memahami bagaimana manusia dapat bertahan di luar angkasa, diikuti oleh program Gemini yang menguji teknik-teknik penting seperti spacewalk dan docking di orbit. Salah satu momen penting dalam program Gemini adalah keberhasilan astronaut melakukan aktivitas di luar wahana atau spacewalk. Ed White menjadi orang Amerika pertama yang melakukan spacewalk pada tahun 1965, menunjukkan bahwa manusia dapat bekerja di ruang hampa. Kemampuan ini menjadi kunci untuk misi Apollo yang jauh lebih kompleks. Sementara itu, Uni Soviet juga mencetak berbagai pencapaian penting, termasuk misi Voskhod yang membawa lebih dari satu kosmonaut sekaligus, serta spacewalk pertama oleh Alexei Leonov pada tahun 1965. Namun, misi ini juga menunjukkan betapa berbahayanya eksplorasi luar angkasa, ketika Leonov hampir tidak dapat kembali ke kapsulnya karena baju luar angkasa yang mengembang. Memasuki akhir 1960-an, fokus utama beralih ke bulan. Program Apollo Amerika menjadi proyek teknologi terbesar dalam sejarah pada saat itu, melibatkan ratusan ribu orang dan anggaran yang sangat besar. Roket Saturn V yang digunakan mampu membawa manusia keluar dari gravitasi bumi menuju bulan, sebuah pencapaian teknik yang luar biasa. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Kebakaran Apollo 1 pada tahun 1967 menewaskan 3 astronaut dan mengguncang program tersebut. Investigasi yang dilakukan setelahnya menghasilkan perbaikan besar dalam desain dan keselamatan, memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang kembali. Setelah serangkaian uji coba, termasuk misi Apollo 8 yang berhasil mengorbit bulan pada tahun 1968, akhirnya misi Apollo 11 diluncurkan pada Juli 1969. Ketika modul Lunar Eagle mendarat di permukaan bulan, dunia menyaksikan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Langkah pertama Neil Armstrong di bulan menjadi simbol kemenangan Amerika Serikat dan tonggak penting dalam eksplorasi luar angkasa. Setelah Apollo 11, beberapa misi Apollo lainnya juga berhasil mendarat di bulan, membawa pulang sampel batuan dan melakukan eksperimen ilmiah. Namun, minat publik mulai menurun, dan biaya yang tinggi menyebabkan program ini dihentikan pada awal 1970-an. Di sisi lain, Uni Soviet gagal mendaratkan manusia di bulan, sebagian karena kegagalan roket N1 yang menjadi andalan mereka. Alih-alih mengejar bulan, Uni Soviet berfokus pada pengembangan stasiun luar angkasa. Program Salyut dan kemudian Mir menjadi pelopor dalam penelitian jangka panjang di orbit bumi. Amerika Serikat juga mengembangkan Skylab, yang memungkinkan astronaut tinggal di luar angkasa selama berminggu-minggu. Perlombaan yang awalnya penuh ketegangan ini akhirnya berubah menjadi kerjasama. Misi Apollo-Soyuz pada tahun 1975 menunjukkan bahwa dua negara yang sebelumnya bersaing dapat bekerja sama untuk tujuan bersama. Ini menjadi awal dari kolaborasi internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Dampak perlombaan luar angkasa sangat luas dan mendalam. Teknologi yang dikembangkan selama periode ini telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan modern,
termasuk satelit komunikasi, perakiraan cuaca, dan navigasi GPS. Selain itu, eksplorasi luar angkasa juga mendorong kemajuan dalam bidang komputer, material, dan kedokteran. Lebih dari sekadar pencapaian teknologi, perlombaan luar angkasa mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Foto-foto bumi dari luar angkasa menunjukkan planet ini sebagai satu kesatuan yang rapuh, tanpa batas-batas politik yang terlihat. Perspektif ini menginspirasi gerakan global untuk menjaga lingkungan dan bekerja sama sebagai satu umat manusia. Hari ini, eksplorasi luar angkasa telah memasuki babak baru. Negara-negara seperti China, India, dan anggota Badan Antariksa Eropa kini menjadi pemain penting, sementara perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin mendorong inovasi lebih lanjut. Namun, semua perkembangan ini berakar pada fondasi yang dibangun selama perlombaan luar angkasa. Perlombaan luar angkasa mungkin telah berakhir sebagai sebuah kompetisi, tetapi dampaknya terus hidup. Ini adalah kisah tentang keberanian, inovasi, dan tekad manusia untuk melampaui batas. Dari satelit sederhana hingga langkah pertama di bulan, dari rivalitas sengit hingga kerjasama internasional, perjalanan ini telah mengubah dunia dan membuka jalan menuju masa depan yang tak terbatas di antara bintang-bintang.